Bayangkan sebuah panggung megah di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, bendera Indonesia berkibar gagah, dan sorot kamera internasional tertuju pada satu sosok perempuan yang berdiri penuh percaya diri di podium. Sosok itu bukanlah diplomat senior dengan puluhan tahun pengalaman, bukan pula politisi tua yang terbiasa berbicara dengan gaya kaku. Sosok itu adalah Salsa Arwina, seorang perempuan muda yang namanya belakangan ini semakin sering mencuat di ruang publik karena keberaniannya menyuarakan suara rakyat tanpa takut diintimidasi oleh siapapun. Inilah opini saya tentang kemungkinan besar yang suatu saat bisa menjadi kenyataan. Salsa Arwina, dengan kecerdasannya dalam berbicara, bisa saja diangkat langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Bukan sekadar mimpi kosong, bayangkan betapa dahsyatnya jika skenario itu terjadi. Salsa yang selama ini lantang mengkritik kebijakan yang dianggap menyimpang, sekaligus menawarkan solusi cerdas dengan bahasa sederhana, akhirnya diberi panggung yang lebih besar, diplomasi dunia. Dunia akan melihat wajah Indonesia bukan hanya sebagai negara dengan 270 juta penduduk, bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi yang tumbuh pesat, tapi juga sebagai bangsa yang berani menempatkan orang jujur, berintegritas, dan cerdas sebagai perwakilannya. Salsa dikenal sebagai sosok yang tak pernah ragu membela kepentingan rakyat kecil. Ia berbicara bukan dengan skrip yang dibuat konsultan politik, tapi dengan hati. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar tulus, dan justru itulah yang membuat publik percaya. Lalu bayangkan ketika gaya bicara yang mengalir itu dibawa ke forum dunia, ke ruang sidang PBB yang kerap dipenuhi diplomat dengan retorika kaku. Saat itulah dunia akan melihat perbedaan. Suara Indonesia terasa lebih hidup, lebih membumi, dan lebih jujur. Saya berani mengatakan, jika Prabowo benar-benar menunjuk Salsa sebagai Menteri Luar Negeri, itu akan menjadi langkah revolusioner. Dunia akan terkejut, bahkan mungkin negara-negara lain akan iri. Sebab biasanya, jabatan ini diberikan kepada sosok karir panjang di bidang diplomasi. Namun Prabowo, yang dikenal berani mengambil keputusan tidak biasa, bisa saja melangkah lebih jauh, mempercayakan tugas ini pada seseorang yang mampu menjadi wajah baru Indonesia di dunia. Bayangkan pidato pertamanya di sidang umum PBB. Sorot kamera internasional terarah, puluhan kepala negara mendengarkan, dan ribuan diplomat menanti. Salsa berdiri dengan balutan busana khas Indonesia, mungkin kebaya modern dengan sentuhan batik Nusantara. Ia membuka pidato dengan salam khas penuh sopan santun, tapi setelah itu, ia menyuarakan hal yang membuat bulu kuduk merinding. Ia bicara tentang keadilan global, tentang pentingnya solidaritas antar bangsa, tentang nasib rakyat kecil di negara-negara berkembang yang sering terpinggirkan oleh keputusan negara-negara besar. Bukan hanya sekadar bicara, tapi setiap kalimatnya memancarkan semangat bahwa Indonesia hadir untuk menjadi jembatan. Dunia akan terpana ketika mendengar bahwa seorang Menteri Luar Negeri Indonesia bicara bukan dengan bahasa elitis, melainkan bahasa yang menyentuh hati. Bahkan mereka yang tidak mengerti bahasa diplomasi akan mampu merasakan ketulusan. Skenario ini bukan sekadar angan-angan. Lihat rekam jejak Salsa di tanah air. Ia berani menentang fitnah, berani menolak suap, dan tetap konsisten menyuarakan suara rakyat. Bayangkan kualitas moral itu dibawa ke ranah internasional. Saat negara lain terjebak dalam politik uang dan lobi-lobi gelap, Indonesia justru menampilkan wajah bersih lewat sosok Salsa Arwina. Diplomasi Indonesia akan melesat. Hubungan dengan negara-negara besar tidak lagi dibangun hanya lewat kontrak bisnis atau kerjasama militer, tapi lewat nilai-nilai kemanusiaan. Salsa bisa mengingatkan dunia bahwa diplomasi sejati bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih manusiawi. Ia bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata bahwa negara berkembang pun bisa berbicara lantang dan bermartabat di hadapan negara adidaya. Bayangkan bagaimana respon rakyat Indonesia ketika melihat Menteri Luar Negeri mereka berdiri di PBB dengan penuh wibawa. Media sosial akan meledak dengan kebanggaan nasional. Rakyat yang selama ini sering merasa diabaikan oleh pemerintah akan berkata, "Itu suara kita, itu orang yang selama ini membela kita, dan kini dunia mendengarnya." Rasa percaya diri bangsa akan meningkat pesat. Bahkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain bisa melonjak. Sosok Salsa yang cerdas, berani, tapi tetap rendah hati, akan disukai oleh diplomat asing. Mereka akan merasa lebih mudah berbicara dengan Indonesia, sebab bukan hanya bahasa formalitas yang keluar, tapi juga kehangatan manusiawi. Dunia akan menilai Indonesia sebagai mitra yang tulus, bukan sekadar negara yang mencari keuntungan sepihak. Tidak bisa dipungkiri, gaya bicara Salsa yang lugas adalah senjata utama. Saat ia menjelaskan masalah, ia tidak pernah berputar-putar. Bayangkan itu diterapkan dalam forum negosiasi internasional. Lawan bicara akan terkesima karena diplomasi biasanya penuh basa-basi, tapi Indonesia datang dengan kejujuran.
Dan jujur itu justru membuat posisi tawar kita semakin kuat. Skenario ini juga akan membawa dampak domestik yang luar biasa. Rakyat akan semakin yakin bahwa kepemimpinan Prabowo benar-benar berani menempatkan orang berdasarkan kualitas, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kepentingan politik. Dan Salsa, dengan semua integritasnya, akan menjadi simbol kebangkitan generasi baru. Tentu saja, ada yang akan meremehkan. Mereka akan bilang Salsa tidak punya pengalaman diplomasi panjang. Mereka akan bilang jabatan Menteri Luar Negeri terlalu berat untuk seseorang yang belum lama terjun ke panggung politik. Tapi justru disinilah kejutannya. Kadang, dunia butuh sosok segar. Kadang, dunia lebih menghargai kejujuran daripada pengalaman panjang yang penuh kompromi. Dan Salsa bisa menjadi bukti nyata bahwa suara murni rakyat kecil mampu menembus tembok diplomasi dunia. Bayangkan bagaimana jika Salsa memimpin delegasi Indonesia di forum G20, berbicara sejajar dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, atau Uni Eropa. Bayangkan ia membahas isu Palestina dengan tegas, membela kemerdekaan bangsa yang tertindas, sementara negara-negara besar hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bayangkan ia bicara soal perubahan iklim, menegur negara-negara industri yang merusak bumi, tapi dengan bahasa yang tidak menggurui, melainkan menyentuh. Dunia akan bertepuk tangan, dan Indonesia akan menjadi pusat perhatian. Di dalam negeri, kaum muda akan semakin percaya diri. Mereka akan melihat Salsa sebagai bukti bahwa anak bangsa yang berani bicara kebenaran bisa mencapai posisi tertinggi. Tidak ada lagi alasan untuk pesimis. Generasi muda akan bangkit, berani bermimpi, dan berani melawan ketidakadilan. Opini ini jelas berpihak. Saya yakin, suatu saat nanti, Salsa Erwina bisa benar-benar menjadi Menteri Luar Negeri yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Tentu, jalannya tidak akan mudah. Akan ada banyak rintangan, banyak pihak yang mencoba menjegal. Tapi sejarah selalu berpihak pada mereka yang berani. Dan bayangkan, saat ia selesai berpidato di PBB, ruangan berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Media dunia menulis headline, Indonesia's Voice of the People echoes at United Nations. Rakyat Indonesia menitikkan air mata bangga. Prabowo tersenyum melihat keputusannya tepat. Dunia tahu, Indonesia punya sosok yang layak dihormati, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tapi karena keberaniannya menyuarakan kebenaran.